Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pasca pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, media sosial digegerkan dengan nama-nama suksesor sang pelatih asal Korea Selatan tersebut. Patrick Kluivert sampai narasi ini dibuat menjadi kandidat paling kuat. Nama mantan striker Barcelona itu bahkan disebut Fabrizio Romano telah sepakat bakal menangani Timnas. Percaya tidak percaya, kedatangan Kluivert seolah sudah dipersiapkan PSSI, bahkan sebelum Sintayong dipecat. Kluivert mengaku sudah pernah berbincang dengan Erick Thohir mengenai Timnas Indonesia. Lalu apakah selama ini agenda pemecatan Sintayong dan masuknya Patrick Kluivert memang sudah direncanakan Erick Thohir dan PSSI? Sebelum menyimak videonya, pastikan selalu kamu sudah subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan info-info terkini dan menarik seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Pecinta sepak bola selama ini mungkin sepakat bahwa Erick Thohir dan Sintayong adalah dua kombinasi mematikan yang membuat sepak bola Indonesia berada di level yang sekarang. Suka atau tidak, ketika era keduanya bertemu, disitulah Timnas Indonesia berada pada puncak performanya di kancah sepak bola internasional. Masih lekat diingatan bagaimana Indonesia mengejutkan Asia dengan performa para pemain mudanya di Piala Asia 2023. Berlanjut ke Piala Asia level U23, Indonesia sukses menumbangkan beberapa tim jagoan termasuk Korea Selatan. Untuk pertama kalinya di bawah SIN, Indonesia melangkahkan kakinya ke semifinal turnamen paling bergengsi antar negara Asia tersebut. Setelahnya, giliran Erick Thohir yang memainkan perannya. Siasat lobi-lobi yang ia bawa sampai menuai pujian dari berbagai kalangan. Sejumlah pemain kualitas jempolan Eropa berhasil dibujuk untuk pindah ke warganegaraan dan membela Timnas. Mulai dari Jay Itzes, Tom Hay, Nathan Choaon, hingga Miss Hilgers dan Martin Paes. Seiring dengan itu, performa Indonesia makin perkasa di kancah persepak bolaan Asia. Lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia adalah momentum pertama buat skuad Garuda. Indonesia pada akhirnya mampu samai pencapaian beberapa negara kuat Asia Tenggara, seperti Thailand dan Vietnam yang juga pernah sampai di fase ini. Langkah Indonesia tak berhenti sampai di situ. Bahkan rival-rival paling berat sekalipun tidak menyurutkan langkah pasukan Sintayong. Indonesia tidak hanya numpang lewat di round 3. Kemenangan atas Arab Saudi di pertandingan terbaru membuat Indonesia kini bertengger di urutan ketiga dengan 6 poin, serta potensi lolos ke fase selanjutnya yang masih begitu besar. Ketika semua orang berpikir bahwa duet Erick Thohir dan STY adalah duet maut, maka duet maut itu pada akhirnya berakhir. Berawal dari hasil mengecewakan di Piala AFF, bola panas bergulir di kursi kepelatihan Sintayong. Pada akhirnya PSSI dalam sebuah konferensi pers yang disebut mengambil tema proyek masa depan Timnas pada Senin, 6 Januari 2024, era baru yang menyedihkan itu dimulai. Erick Thohir selaku ketua umum resmi mengumumkan bahwa Sintayong tidak akan menangani Timnas lagi per hari itu juga. Ketua umum PSSI itu menilai bahwa keputusan ini diambil melalui pertimbangan yang sangat matang jauh-jauh hari. Ada banyak evaluasi untuk STY menurutnya, termasuk masalah komunikasi yang menurut Erick kurang efektif. Sebuah awal baru lantas dipersiapkan PSSI sepeninggal SIN dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Erick menyampaikan bahwa pelatih baru Timnas akan mendarat pada tanggal 11 Januari malam. Lalu akan langsung diresmikan di sesi konferensi pers pada tanggal 12-nya. Pertanyaannya, siapakah nama pelatih baru itu? Rumor pada akhirnya mengerucut pada sosok Patrick Kluivert. Bukan tanpa alasan mengapa pria asal Belanda ini muncul ke permukaan. Pasca konferensi pers, Erick sendiri mengatakan kalau pelatih yang akan menangani Timnas nantinya adalah orang Belanda. Asumsi diperkuat dengan pernyataan Erick yang menyebut bahwa dirinya sudah mewawancarai kandidat pelatih baru Timnas di Eropa. Rumor Patrick Kluivert mungkin masih sebatas kabar angin sampai dengan akhir konferensi pers. Namun, kabar angin itu pada akhirnya berubah menjadi kabar yang 90% kebenarannya pasca Fabrizio Romano menyebutkan detail kesepakatan ini. Romano menyebut Kluivert akan menjadi pelatih baru Timnas dengan kesepakatan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun, serta target lolos ke Piala Dunia 2026.
Erick Thohir mungkin bisa membuat pernyataan bahwa kandidat pelatih timnas yang kini mengerucut pada Kluivert baru diwawancarai di Eropa pada hari Natal, yakni pada 25 Desember 2024. Namun percayakah football lovers kalau Kluivert tampaknya memang sudah diset untuk menggantikan posisi STY sebagai pelatih timnas? Asumsi ini bisa ditangkap dari pernyataan Erick sendiri yang mengatakan bahwa sudah ada problem dalam internal timnas sejak Jay Itzes dan kolega hendak bertolak ke Tiongkok. Erick mengatakan bahwa pemecatan sudah ada dalam benak PSSI kala itu. Hanya saja Erick mengatakan kalau waktunya terlalu mepet dan tidak memungkinkan. Kedua, manajer timnas Sumarji sempat membuat pernyataan bahwa di ASEAN Championship 2024, Sintayong yang disarankan memakai skuad U22 bukan senior. STY pada akhirnya menuruti saran tersebut. Namun yang terjadi justru skuad Garuda harus angkat koper lebih awal, yakni di fase grup, dengan permainan para pemain yang bisa dikatakan jauh di bawah standar. Ketiga, tarik mundur ke bulan Oktober. Ada sebuah wawancara menarik antara salah satu media Indonesia, Kumparan, dengan Patrick Kluivert. Dalam wawancara tersebut, Kluivert ditanya berbagai hal tentang timnas. Kluivert lalu melontarkan beberapa pertanyaan, termasuk beberapa target PSSI yang menurutnya sangat menarik. Dari wawancara dengan Kumparan tersebut, Kluivert sempat bilang bahwa Erick Thohir adalah kawan dekatnya. Ditambah lagi, Kluivert seolah tahu betul bagaimana perjalanan timnas dengan segala hal terkait naturalisasinya. Dari sini bisa ditarik satu asumsi bahwa mungkin Kluivert memang sudah pernah membahas sesuatu soal proyek timnas bersama dengan Erick yang ia sebut sebagai teman baik. FOMO atau Fear of Missing Out adalah sebuah istilah yang digunakan untuk orang yang tidak mau ketinggalan update. Suka atau tidak, seperti itulah PSSI sekarang. Tren sepak bola di Eropa sekarang adalah merekrut pelatih-pelatih muda yang punya visi dengan owner atau presiden klub. Tidak peduli rekam jejak atau historis yang ditawarkan si pelatih tersebut. Sudah banyak contohnya soal tren perekrutan pelatih muda ini. Sebut saja Arne Slot di Liverpool, Enzo Maresca di Chelsea, Ruben Amorim di Manchester United, lalu Vincent Kompany di Bayern Munchen. Pelatih-pelatih ini bukanlah pelatih yang punya segudang trofi. Mereka justru pelatih muda yang belum kenyang akan pengalaman. Tetapi dirasa cocok dan satu visi dengan owner atau pemilik klub masing-masing. Apakah FOMO-nya PSSI ini akan berakibat baik buat timnas ke depannya? Jawabannya tentu tidak pasti. Ini adalah langkah perjudian buat asosiasi tertinggi sepak bola Indonesia. Terlebih jika melihat bagaimana rekor Patrick Kluivert yang tidak punya banyak prestasi selama menukangi sebuah tim. Mengganti pelatih di tengah jalan jelas merupakan sebuah perjudian besar. Erick Thohir mungkin bisa mengatakan dengan enteng bahwa waktu 2,5 bulan adalah waktu yang pas untuk melakukan persiapan. Tapi dengan menunjuk Kluivert, tentunya akan ada banyak perombakan di dalam staf kepelatihan. Semua asisten dan analis yang bekerja bersama Sin selama sang pelatih Korea Selatan bertugas tentu akan digantikan. Belum termasuk bagaimana mengintegrasikan visi kepada para pemain yang rasanya sudah hafal di luar kepala dengan pola permainan ala Sintayong. PSSI mungkin boleh bilang kalau ini semua demi kebaikan timnas. Tapi mereka juga harus sadar bahwa membangun sebuah timnas tidak bisa dilakukan dengan instan. Kluivert secara bahasa memang berpotensi akan langsung klop dengan pemain-pemain Indonesia yang kebanyakan adalah blasteran negeri kincir angin. Namun kesamaan bahasa saja tidak bisa menjamin bahwa pelatih ini akan sukses bersama sebuah tim. Akhir kata, sampai tanggal 12 Januari 2025 mendatang, kita semua belum tahu siapa yang akan menangani timnas setelah Sintayong. Karena PSSI belum mengeluarkan rilis resmi. Namun satu hal yang perlu diketahui PSSI, mereka melakukan perjudian besar yang berpotensi mencoreng nama timnas yang sedang wangi-wanginya. Jadi menurut football lovers sendiri bagaimana? Akankah Kluivert meraih kesuksesan yang sama seperti Sintayong bersama timnas? Komen di bawah ya.